cukup banyak merampas tanah rakyat, mengintimidasi rakyat, mengancam, meneror rakyat yang punya tanah. Status kejahatan ini bisa kita anggap sebagai state corporate crime. Pemerintah itu saya bilang lebih banyak bersandiwara, banyak untuk melindungi Aguan dan Antoni Salim. Ada puluhan orang yang mati sia-sia tanpa proses hukum. Kita mengajak rakyat untuk melawan karena tidak ada hukum lagi di negara ini. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita tentu masih dalam tengah-tengah menikmati Sahrul Ramadan, ya, Sahrul Mubarak, dan sudah melampaui hampir setengah lebih. Semalam kita umat Islam sudah pada beriktikaf, ya, yang berharap segera ada bulan yang baik, yaitu yang dinanti-nantikan, ya. Terpenting bagi umat Islam, apalagi di bulan Ramadan, tidak melupakan perjuangan yang sedang tengah dilakukan untuk bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa persoalan PIK belum selesai. Masyarakat mengira bahwa setelah terjadi pergantian presiden dan nampaknya akan meletakkan negara di dalam satu keadilan terhadap rakyatnya, ternyata orang menebak kok malah orang yang sedang katakanlah diperkirakan oleh rakyat ini, PIK yang penguasanya ada Aguan itu, malah justru diundang oleh presiden yang tentu kita belum mendengar apa yang mesti diperingatkan oleh pemerintah kepada penguasa-penguasa zalim itu. Sampai sekarang penderitaan rakyat itu masih terus berlangsung. Bahkan walaupun dikatakan PIK bukan termasuk PSN 2, tidak ada pengaruh apa-apa, mereka tetap melakukan seperti itu. Nah, inilah yang tentu kita harus mengikuti update terakhir, ya, bahwa misalnya kita pernah berkunjung kepada satu warga di Kecamatan Teluk Naga yang rumahnya dan lahannya hanya dihargai 300.000 per meter, ya. Itu sekarang masih menderita bersama rakyat yang Indonesia yang lainnya, ya. Ini mengerikan, ya. Jangankan bisa berlebaran atau tidak, apakah bisa masih melanjutkan puasa, tidak ada persediaan uang, ya. Rakyat-rakyat yang kena PHK puluhan ribu di Jawa Tengah juga andalan keluarga, mereka tidak mempunyai lahan, tidak untuk apa-apa. Inilah kita tentu intinya pada siang hari ini kita berdoa kepada Allah, mendorong supaya presiden melihat dengan nyata persoalan ini, ya. Masalah PIK 2 ini terjadi satu pembangunan yang terus berlangsung, yang seolah-olah tidak ada apa-apa. Mereka masih melakukan tidak ada misalnya penggantian denda dengan tanahnya itu, apakah sawah dikembalikan setelah dikasih 50.000, ada yang tidak itu. Inilah yang tentu kita tidak boleh mendiamkan ini, apalagi malah mereka kemudian nanti diangkat seolah menjadi penyelamat keuangan negara. Nah, di samping saya ada Bapak Sunarko, ada Pak Marwan, ada Bang Ismet, ya, ada Pak Medi, ya, tokoh ulung. Untuk itu kami minta Pak Marwan untuk mengupdate tentang PIK 2 itu. Bagaimana sebaiknya bangsa dan pemerintah ini menyelesaikan supaya rakyat tidak menderita? Silakan Pak Marwan. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa PSN PIK 2 itu sudah dijadikan oleh pengusaha Aguan Antoni Salim yang didukung Jokowi, mendapat status PSN yang setelah diributkan dinyatakan bahwa ini hanya untuk daerah yang namanya tropical coastland, luasnya 1.756 hektar.
ya. Tapi sebelum itu status PSN ini sudah digunakan oleh penguasa zolim itu yang didukung aparat negara, apakah itu ASN atau APH ya, aparat penegak hukum, untuk membebaskan tanah milik rakyat sampai ke Serang di Tanara. Ada sekitar 11 kecamatan dengan status PSN itu. Mereka cukup banyak merampas tanah rakyat, mengintimidasi rakyat, mengancam, meneror rakyat yang punya tanah, tapi juga menutup jalan, sungai, sawah, dan sebagainya. Sehingga kejahatan sistemik ini pantas untuk kita label seperti yang berlaku untuk sektor pemilihan umum. Itu ada status TSM, terstruktur, sistemik atau sistematik, masif, dan ditambah dengan status brutal, TSMB. Kenapa sampai begitu? Ya karena memang tadi bukannya membela rakyat, misalnya yang namanya aparat negara, apakah itu sipil maupun penegak hukum, itu justru memuluskan rencana dari konglomerat yang namanya Aguan Antoni Salim yang didukung Jokowi, untuk bagaimana supaya tanah negara dan rakyat itu bisa dikuasai dengan mudah dan murah dengan memakai label ini PSN. Itu di darat ya. Dan itu status kejahatan ini bisa kita anggap sebagai state corporate crime. Korbannya sudah jatuh. Tanah rakyat itu bisa diambil dengan sangat murah atau dijual paksa. Kemudian ada juga tanah negara yang namanya tadi tropical coastland tadi, itu sebetulnya adalah tanah sebagian besar 1.500 hektar itu adalah hutan lindung milik perhutani yang sampai sekarang status dari bagaimana deal antara pemerintah dengan si pengembang Pani atau Aguan ini dituliskan, atau bagaimana prinsip dari penyerahan tanah itu. Yang ada adalah pengakuan dari Aguan kepada Tempo bulan Januari yang menyatakan bahwa karena dia sudah membantu mendukung pemerintah DPSN, maka dia dapat kompensasi. Nah, ini Jokowi ini apa? Kok tanah punya negara, hutan lindung yang ada undang-undangnya dan tidak bisa sembarangan diserahkan untuk dikonversi misalnya menjadi lahan bisnis, itu seenaknya saja, seolah-olah itu tanah milik nenek moyangnya gitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan korban dari kejahatan korporasi, state corporate crime ini sudah sangat nyata. Ada kerugian negara, ada kerugian rakyat, ada perampasan SDA milik negara. Itu di darat. Lalu di laut juga sama. Ada pemagaran laut sepanjang 30,16 km di 16 kecamatan. Ya. Tapi yang diproses hanya di Kohot. Padahal di 6 kecamatan ini ada sekitar 16 desa. Kenapa cuma di Kohot yang diproses? Jadi inilah sebetulnya yang kita tuntut kepada pemerintah. Masalahnya pemerintah itu saya bilang lebih banyak bersandiwara, seolah-olah melakukan proses hukum, tapi justru yang terjadi sebaliknya, karena niatnya, motifnya lebih banyak untuk melindungi Aguan dan Antoni Salim, bukan untuk menegakkan hukum dan kebenaran, keadilan, termasuk membela rakyat yang sudah terzolimi. Misalnya ada puluhan orang yang mati sia-sia tanpa proses hukum akibat dari kegiatan truk-truk atau pembebasan lahan milik rakyat yang dirampok itu misalnya. Puluhan yang mati. Lalu aset rakyat itu banyak yang belum dilunasi. Kemudian mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Ini fakta hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh siapa? Oleh negara, oleh DPR, oleh DPRD,
oleh gubernur, oleh menteri-menteri, dan sampai ke yang namanya Presiden Prabowo. Ya, jadi kalau kembali tadi Anda hanya melakukan sandiwara menunjukkan ada proses hukum, inilah yang kita gugat kepada pemerintah. Itu satu hal. Kemudian hal lain, kita ingin mengingatkan teman-teman yang katanya bisa kompromi menerima proyek Big 2. Silakan dievaluasi. Ya, kalau Anda punya sikap seperti itu, lebih memihak kepada kepentingan konglomerat, ya silakan saja. Ya, tapi jangan menyerang kami yang mempersoalkan kejahatan TSMB ini gitu. Jangan masalahkan kepada kami. Kami ini ingin independen bersikap bahwa kejahatan sudah dilakukan dan sudah terbukti banyak korban dan kerugian negaranya. Apakah Anda menutup mata, tidak peduli dengan ini lalu membela konglomerat? Ya silakan saja. Tapi kami, sikap kami ini masih konsisten. Jadi kalau ada undangan buka bersama atau ada pernyataan pejabat atau yang namanya orang yang katakanlah ada yang mungkin menjadi petinggi di Banten sana, silakan aja lah Anda mau kompromi, tapi Anda itu bukan urusan kami. Kami tidak mau berhadapan-hadapan dengan Anda. Kami tidak mau membuang energi kami untuk bagaimana menyikapi sikap Anda. Kalau Anda menyerah silakan, Anda kompromi silakan, tapi kami konsisten. Dan tujuan kami ini adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan adanya penegakan konstitusi dan pembelaan kepada rakyat yang sudah terzolimi dan juga kepada aset negara yang sudah dicaplok. Dan terakhir sekali saya ingatkan bahwa sandiwara pagar laut yang begitu gencar di 18 Januari dimulai, lalu berakhir hanya dengan menjadikan kepala desa Kohot dan sekretaris desa, lalu ada 2 orang dari pihak swasta sebagai tersangka tanpa memproses sebetulnya di 15 desa lain itu kejahatan yang sama terjadi. Ini kita persoalkan. Dan khusus untuk yang di laut ini, jumlah pelanggaran undang-undang dan peraturannya itu ada 13 macam. Ada sekian, mungkin 4 atau 5 undang-undang, dan ada sekian untuk pelanggaran peraturan dan perpres misalnya, atau permen. Ini sangat nyata. Nah, kalau Anda tarik ini ke darat terhadap rakyat yang dizolimi tadi, maka jumlahnya itu lebih dari 15 undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Nah, ini negara hukum. Ini yang kita tuntut. Dan Pak Prabowo kita berharap itu supaya bersikap. Jangan justru Anda melindungi penjahat ini. Tadi Om Lim sebut menerima aguan di istana atau ketemu untuk membahas sesuatu. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan rasa keadilan rakyat, ya. Bukannya memproses pelanggaran ini, tapi Anda kesempatan lalu di sisi lain Anda tunjuk menteri-menteri untuk bicara, salah satunya Nusron, ada menteri KKP Trenggono misalnya, bicara seolah-olah ada proses hukum, tapi yang diambil justru cara untuk bagaimana supaya penjahat-penjahat TSMB ini lolos dari jerat hukum. Ini yang kita tidak bisa terima, ini yang terus kita gugat. Ini yang menjadi alasan kenapa kita mengajak rakyat untuk melawan, ya, karena tidak ada hukum lagi di negara ini. Dan jangan lupa bahwa sekarang juga Aguan dan gengnya itu sedang berupaya untuk memecah belah rakyat, untuk supaya rakyat ini tidak fokus dipecah belah. Ada yang memang dipengaruhi dalam tanda petik, kita tidak tahu apakah disuap, dan sayang sekali bahwa orang itu mau disuap tanpa peduli tentang penderitaan rakyat yang menjadi korban, ya. Maka kita ingin mengingatkan, hentikanlah upaya pecah belah itu. Kita tidak bisa terima itu, dan sebaliknya kita menuntut tadi kembali, tolong Presiden ini segera selesaikan masalah hukum ini, masalah serius, kejahatannya sangat tingkat tinggi,
Kemudian kepada DPR kita tetap konsisten minta itu supaya ada angket khusus tentang PSN. Dan yang ketiga kepada rakyat, silakan yang mau kompromi dengan Aguan Salim, tapi yang masih konsisten mari bergabung dengan kami, terutama yang ada di GRAU, petisi 100 dan sebagainya, untuk melakukan perlawanan. Perlawanan mungkin selama bulan puasa ini kita sengaja bekukan, tapi setelah Lebaran insya Allah perlawanan akan kita lanjutkan.